It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Sumaning Zamani dari Prodi Pendidikan Biologi, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan hasil resumen saya, tugas modul ya, yang berjudul Membumikan Moderasi Beragama dalam Dunia Kampus. Oke, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara multibudaya, multikultural, ya enggak sih? Karena sudah kita tahu dong bahwa Indonesia itu mempunyai beragam kebudayaan, bahasa, ras, suku, adat, kebiasaan, agama, dan lainnya. Nah, perbedaan ini tiap kali menjadi salah satu faktor konflik yang tercipta di antara masyarakat nih. Karena adanya sikap pembenaran ya dari sepihak yang kadangkala pasti memacu adanya konflik. Terus di era yang sekarang ini, era globalisasi, era digital, tentunya sangat mempengaruhi kita nih sebagai seorang masyarakat. Jadi kita nih harus pinter-pinter lebih jeli dong dalam menggunakan sosial media yang kita gunakan gitu, mengimbangi perkembangan zaman ini. Ancaman sekarang itu ada disharmoni antara berbagai kalangan ya, karena kita semua kan pasti punya pemikiran yang beda tuh, nggak cuma satu pemikiran. Terus juga kita punya point of view yang beda, sudut pandang yang berbeda dalam menilai segala sesuatunya. Itu juga sih sebenarnya yang sangat berpotensi sekali ya menimbulkan kericuhan, perpecahan, dan permusuhan segala lainnya. Oke, dalam menghindari ancaman disharmoni ini, kita perlu nih meningkatkan yang namanya rasa moderat. Apa sih sebenarnya itu moderat? Moderat itu adalah sikap kita yang tidak berlebihan dalam menyikapi segala sesuatu. Nah, kita kan tahu nih dalam Islam, misalnya kita kan seorang muslim nih, jadi kita itu kan seorang Islam yang pasti hari-harinya itu selalu dong terhubung sama nilai-nilai keislaman. Nah, nilai-nilai keislaman ini kadangkala yang membuat kita juga terbagi nih menjadi beberapa kelompok. Ada yang fanatisme dan ada yang ekstremisme gitu. Tapi adanya fanatisme itu juga sebenarnya perlu sih untuk kita ya sebagai orang yang beragama. Karena kalau kita gak berfanatisme agama, itu kita sama sekali kayak gak punya agama kan gitu. Jadi dengan adanya fanatisme ini sebenarnya perlu adanya gitu, cuman tidak dalam kadar yang berlebihan gitu. Tidak semuanya diklaim tentang agama, terus tentang apa yang menurut sepihak itu benar, terus gak muluk-muluk tentang ekstremisme itu kan mengedepankan kita harus benang, kita harus seperti ini gitu, enggak. Jadi jalan yang terbaik adalah kita bersikap moderat di tengah-tengah tuh antara dua sesuatu itu ya, yang pastinya memiliki banyak efek lebih baik dong untuk membangun kerukunan, kedamaian, ketentraman yang ada. Jadi insya Allah dengan adanya moderat itu kita bisa membuat lingkungan kita itu kondusif, tidak terlalu dengan berbagai konflik yang ada gitu. Terus kita ini sebagai mahasiswa ya sangat punya figur yang besar bagi masyarakat. Karena mahasiswa itu adalah figur masyarakat nanti, mengkontribusikan segala kemampuannya ini untuk masyarakat nantinya. Jadi kita ini juga harus memberi contoh-contoh yang baik untuk masyarakat nih. Jangan jika kita ingin mengklaim sesuatu ya jangan cuma ambil satu search aja, jangan ambil satu sumber, tapi kita juga harus
mengkaji beberapa sumber dulu, kita cerna dulu, kita kaji, kita teliti, kita pahami gitu. Oh jadi gini, oh jadi gini, gitu. Jangan terlalu berpacu dengan satu sumber ya, karena kita seorang mahasiswa juga harus berpengetahuan, punya wawasan yang luas, dan juga bisa mengamalkan dalam apa sih yang sudah dia pelajari gitu, apa sih actionnya gitu. Kalau kita what we have learned, what we have do gitu, kita harus bisa belajar dan juga kita bisa melakukan apa yang sudah kita pelajari gitu. Jadi mengimplementasikannya di dalam masyarakat seperti itu. Di masa-masa mahasiswa itu, mahasiswa kan dituntut ya untuk bersifat memiliki kedinamisan nih di antara keagamaan dan juga keilmuannya. Jadi keduanya itu juga sebenarnya harus balance untuk kita sebagai mahasiswa. Jangan cuman untuk balance di satu hal aja. Dalam mahasiswa itu kita adalah masa-masa otonomi berpikir kritis, berpikir dengan keterbukaan ya, pastinya dengan terbuka gitu, dan siap untuk untuk terjun ke dunia yang berbeda dengan dunia kita yang sebelumnya. Itu seperti itu. Kemudian mengatakan dan menemukan identitas diri. Oke, di kemahasiswaan ini tentunya kan kita pasti akan dihadapkan ya dengan persoalan yang tentunya akan membuat kita ini sendiri berusaha untuk mencoba memecahkan persoalan, dan juga dengan adanya skill-skill kita yang diasah nih sesuai prodi-prodi kita tentunya akan menemukan dong, oh kita ini siapa sih sebenarnya dan kita harus gimana gitulah. Fungsinya menjadi mahasiswa itu kita akan tahu siapa diri kita sebenarnya dari skill-skill dan kemampuan kita itu. Karena pasti tahu lah, mahasiswa itu kan pasti kan akan dihadapkan dengan banyak tuh tugas-tugas dan pemikiran-pemikiran yang kritis, keterbukaannya. Namun jangan lupa bahwa mahasiswa adalah tempat membaca konstruksi masyarakat Indonesia. Oke, kita nanti adalah diharapkan menjadi problem solving bagi masyarakat Indonesia khususnya ya. Moderasi beragama ini diusung Kementerian Agama yang bertujuan untuk berpikir inklusif dan mengembalikan semangat gotong royong. Ya, jadi dengan adanya moderasi ini kita jadi semangat tuh dalam bergotong royong kan, saling menolong, saling peduli dan lainnya. Moderat adalah sikap tidak berlebihan dalam menyikapi suatu keragaman. Moderasi beragama tidak lepas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi moderat itu termasuk ajaran dari Ahlussunnah wal Jamaah. Terus bagaimana sih cara kita mewujudkan moderasi agama di lingkungan kampus atau di lingkungan lainnya? Caranya dengan ada 4 cara. Yang pertama ada tawasud, tasamuh, tawazun, dan juga ta'adud. Nah, tawasud ini adalah moderat, kita bersikap tengah-tengah nih. Kayak tadi kan kita nggak memihak sana sini, kita cari ambil jalan yang terbaik, jalan yang pertengahan gitu. Terus ada tasamuh, toleransi, kita menghargai pendapat yang berbeda dari sumber yang berbeda, tetapi juga kita harus tahu bahwa toleransi juga punya batasan. Jadi kita itu tidak harus nih, kalau kita menghargai kita harus menjadi seperti itu gitu. Misalnya kalau misalnya dengan seorang non muslim, kita beragama Islam, dia beragama non muslim gitu, lalu kita ikut-ikutan dia gitu untuk di dalam konteksnya toleransi, tidak kan? Seperti yang dijelaskan di surat Al-Kafirun bahwa kum dinukum waliyadin, agamaku. Jadi urusan mereka itu belum tentu menjadi urusan kita, dan urusan kita juga belum tentu menjadi urusan mereka gitu. Ada batasannya. Terus ada tawazun, keseimbangan nih antara pengetahuan kita sama keagamaan kita harus seimbang. Jadi jangan cuma salah satunya aja, karena keduanya ini mempunyai keterikatan juga sih, nggak bisa dilepaskan dari itu. Habis itu ada adil. Kita harus adil dalam melakukan sesuatu. Apa sih adil itu? Adil itu adalah menaruh segala sesuatunya itu pada tempatnya. Jadi kalau bukan tempatnya ya namanya nggak adil, ya nggak sih?
Oke, jadi perbedaan adalah anugerah. Ini menurut saya, perbedaan adalah anugerah sekaligus ujian. Sebagai sumber peradaban bukan sumber perselisihan. Rasa cinta, kasih dan sayang harus terpatri di dalam diri manusia sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup itu dari saya. Sekiranya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my life.